Renungan Minggu keempat masa Paskah berdasarkan Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Tema renungan, Yesus adalah gembala yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Uskup Denis Affre yang menjadi uskup agung di Paris pada tahun 1840 sampai 1848 mati terbunuh di dalam sebuah pergolakan yang terjadi pada bulan Juni 1848. Pada waktu itu terjadi pertikaian antara beberapa kelompok yang menyebabkan pembunuhan orang-orang yang tidak bersalah selama 3 hari. Dalam situasi yang amat tegang itu, Uskup Affre mencari jalan untuk bisa mendamaikan kelompok-kelompok yang bertikai itu. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk mengenakan pakaian kebesaran sebagai uskup dan membawa sebuah salib, lalu berangkat dari istana keuskupan menuju istana Bastille, didampingi oleh 2 orang ajudan dengan harapan bahwa dia bisa mendamaikan kelompok-kelompok yang bertikai itu. Orang-orang yang menyadari tindakan itu sangat berbahaya meminta dengan sangat kepada Bapak Uskup untuk membatalkan niatnya. Tetapi Bapak Uskup tetap dengan tegas pada keputusannya. Dia berkata, "Ini adalah tugas saya sebagai gembala, karena kelompok-kelompok yang bertikai itu adalah domba-domba gembalaan saya." Ketika beliau tiba di istana Bastille, seseorang menembaknya dari arah jendela istana, dan Bapak Uskup jatuh terkapar di tanah. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia sempat berkata, "Semoga Tuhan menerima hidup saya sebagai suatu persembahan untuk umatku yang tersesat, dan semoga darahku adalah yang terakhir yang ditumpahkan di dalam pertikaian ini." Sesudah menyampaikan kata-kata itu, Bapak Uskup Affre menghembuskan nafasnya yang terakhir. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merayakan Minggu Panggilan. Di dalam merayakan Minggu Panggilan ini, gereja menyajikan kepada kita Injil tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Sebutan gembala untuk para pemimpin agama bukanlah hal yang baru di dalam tradisi keagamaan orang-orang Israel. Di dalam kitab Nabi Yesekiel misalnya, Israel disebut sebagai kawanan domba dan pemimpin-pemimpinnya disebut sebagai gembala-gembala. Yesekiel bab 34 ayat 1 sampai 37. Di dalam kitab suci Perjanjian Baru, Yesus menyebut para pendengarnya sebagai kawanan tanpa gembala. Injil Markus bab 6 ayat 54. Sementara itu, Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai gembala, bahkan sebagai gembala yang baik. Dengan menyebut diri sebagai gembala, Yesus mengatakan 3 hal. Pertama, ia mengenal kawanan dombanya dengan sangat baik. Hal itu berarti bahwa Tuhan mengenal kita secara pribadi. Dia mengetahui suka duka kehidupan kita. Dia mengetahui pahit manisnya kehidupan kita. Kedua, Yesus mencintai kawanannya
dengan cinta yang luar biasa. Ia bahkan mengorbankan hidupnya demi kebaikan domba-domba yang digembalakannya. Ketiga, Yesus juga menyebut dirinya sebagai pintu. Dia adalah pintu menuju padang rumput yang hijau. Sebagaimana halnya, dia juga adalah pintu menuju domba-domba. Hal itu berarti bahwa Yesus adalah jalan yang membawa orang kepada kebaikan, kepada keselamatan. Sebagai domba yang baik, Yesus menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Banyak orang di dalam sejarah gereja yang seperti Yesus telah menyerahkan nyawa bagi domba-domba yang mereka layani. Uskup Afre dalam cerita tadi merupakan salah satu contoh. Demikian juga dengan Uskup Oscar Romero dari El Salvador yang ditembak mati oleh tentara pemerintah karena memperjuangkan keadilan bagi rakyatnya. Bahkan beberapa tahun yang lalu, Pater Frans Madu Esfere, misionaris Indonesia yang bekerja di Filipina Utara, ditembak mati ketika dia merayakan Ekaristi Kudus pada perayaan Minggu Palem. Gembala-gembala ini mati di tengah domba gembalaannya. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, ketika kita merayakan Minggu Panggilan, marilah kita berdoa supaya Tuhan membangkitkan dari antara kita gembala-gembala yang baik. Gembala yang rela menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Gembala yang senantiasa rela berkorban untuk kepentingan domba-domba yang digembalakannya. Tetapi lebih daripada itu, pada Minggu Panggilan ini, kita juga berdoa supaya keluarga-keluarga Katolik rela menyerahkan putra-putri mereka untuk menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Pada saat ini, hampir semua imam, biarawan, dan biarawati berasal dari keluarga-keluarga yang jumlah anggotanya lebih dari 2 atau 3 orang. Karena itu bisa diramalkan bahwa pada masa-masa yang akan datang, panggilan untuk menjadi imam, biarawan, dan biarawati akan semakin sulit ketika kebanyakan keluarga-keluarga Katolik hanya memiliki 1 atau 2 orang anak saja. Oleh sebab itu, kita juga berdoa supaya keluarga-keluarga Katolik lebih bermurah hati untuk bisa memiliki lebih dari 2 orang anak untuk kepentingan gereja. Kita juga berdoa supaya anak-anak muda kita tetap menemukan nilai yang berarti di balik panggilan menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Dan terakhir, kita berdoa supaya kita sebagai keluarga-keluarga atau apapun profesi yang kita geluti, menghayati panggilan kita sebagai pengikut Kristus melalui kesaksian-kesaksian hidup kita. Alangkah indahnya kalau orang mengenal kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang Katolik dari kesaksian hidup kita, dari cara hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam renungan minggu berikutnya.